Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sengkarut Kartel Harga Minyak, Analisis Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia. Nah, kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Bimo Rizky Wahyudi, lalu ada Geri Andika Pratama, dan juga Margareta Gitania Fauda. Boleh ke slide selanjutnya? Oke, nah kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi persaingan dalam usaha itu merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Nah, namun demikian, dunia usaha Indonesia akhir-akhir ini sedang diterpa isu fenomena persaingan tidak sempurna yang berimbas pada kegagalan pasar. Sebagai contoh adalah fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada akhir tahun 2021 lalu, hingga pada pertengahan tahun 2022. Nah, pada realitanya, praktik kartel perusahaan minyak di Indonesia mampu menundukkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan hal ini menimbulkan kelangkaan barang di pasar dan kenaikan harga yang pada akhirnya timbul inflasi di Indonesia. Boleh ke slide selanjutnya? Oke, kita masuk ke persaingan pasar sempurna. Dan mungkin teman-teman di sini pernah dengar kali ya konsep ini. Jadi apa sih konsep pasar persaingan sempurna? Nah, persaingan sempurna sendiri merupakan pasar yang dimana terdapat banyak nih penjual dan pembeli sehingga suatu pihak itu maksudnya penjual atau pembeli tidak bisa memainkan harga atau menaikkan harga atau bahkan mempengaruhi pasar. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, pasar ini tuh dianggap sebagai apa ya, struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa secara optimal atau efisien. Nah, dalam pasar ini juga para pelaku ekonomi saling apa ya, mengetahui kondisi satu sama lain dan pembelinya sendiri mengetahui apa ya kayak informasi perfect knowledge yang berkaitan dengan pasar. Nah, kemudian produk yang dijual pada pasar ini juga dalam pasar persaingan sempurna itu produknya homogen. Nah, oke, kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan banyak penjual dan pembeli dalam pasar. Nah, karena jumlah penjual atau perusahaan yang banyak yang banyak tersebut dan menghasilkan kuantitas produk yang dijual juga banyak, maka kenaikan atau penurunan harga dalam pasar tidak sedikit pun mempengaruhi harga yang berlaku di pasar gitu. Nah, pembelian seorang konsumen hanya memiliki skala kecil dibandingkan jumlah keseluruhan pasar, dan oleh karena itu peningkatan atau pengurangan kuantitas pembelian tidak mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, karena kuantitas pembelian sangat kecil, pembeli tidak dapat membeli dengan harga yang berbeda atau bahkan mempengaruhi pasar. Penambahan atau pengurangan kuantitas produk yang dijual penjual atau perusahaan tidak akan mempengaruhi pasar juga. Lalu yang kedua, tadi kayak udah sempat disinggung juga, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Nah, banyaknya penjual atau perusahaan serta pembeli dalam pasar persaingan sempurna menyebabkan keduanya tuh tidak memiliki kekuatan untuk mengubah atau menentukan harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan penjual atau perusahaan dengan keseluruhan pembeli, dan oleh karena itu produsen di sini hanya sebagai price taker atau pengambil harga dalam pasar. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk dan keluar pasar. Jika terdapat penjual atau perusahaan yang ingin menjual produknya yang baru untuk masuki pasar dalam pasar persaingan sempurna, itu sangat mudah untuk memasuki pasar. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Hal ini tuh karena ya keseimbangan pasar itu masih sangat terjamin lah di pasar persaingan sempurna. Nah, selain itu juga untuk masuk atau keluar ke dalam pasar, masuk atau keluar ke pasar, uh, tidak terdapat hambatan nih untuk terkait menjalankan keduanya. Lalu keempat, ada setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang homogen.
Nah, dalam ciri-ciri ini, pasar tuh diartikan sebagai apa ya? Kayak suatu gabungan dari produsen yang memproduksi satu jenis barang gitu. Nah, perusahaan atau penjual tersebut tidak mudah nih untuk membedakan produk yang dihasilkan dari perusahaan atau penjual yang lain. Produk yang dihasilkan oleh semua perusahaan atau penjual itu bersifat substitusi sempurna, yang artinya bisa digantikan satu sama lain. Dan oleh karena itu, dalam pasar persaingan sempurna diperlukan apa ya, strategi marketing, strategi perjualan atau bahkan iklan yang tepat agar dapat bersaing di pasar. Lalu yang kelima, penjual dan pembeli memiliki perfect knowledge. Nah, perfect knowledge ini apa sih maksudnya? Jadi kayak penjual dan pembeli itu sama-sama memiliki pengetahuan yang sempurna terkait dengan keadaan di pasar, tingkat harga, perubahan harga, dan sebagainya. Dan hal ini tuh menyebabkan produsen tidak dapat menjual barang dengan harga yang lebih mahal di pasar. Nah, dengan pengetahuan yang sempurna ini juga, kondisi ketidakpastian di masa depan seperti inflasi dan hal-hal negatif lainnya itu dapat diantisipasi. Lalu yang keenam, mobilitas faktor faktor produksi sempurna. Nah, dalam hal ini tuh artinya faktor-faktor produksi atau bahan baku lah istilahnya dapat dengan mudah tuh berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan dengan demikian terdapat apa ya, pasar persaingan sempurna dalam input dari untuk memproduksi suatu barang. Yang ketujuh, maksimalisasi maksimisasi profit atau keuntungan. Jadi tujuan dari penjual atau perusahaan di pasar persaingan sempurna itu benar-benar memaksimalkan keuntungan untuk mencari duit lah intinya. Yang terakhir, tidak ada regulasi atau peraturan atau bahkan peran pemerintah nih dalam pasar persaingan sempurna. Tidak ada intervensi itu, seperti contoh kayak tidak ada tarif, tidak ada subsidi, tidak ada pembatasan produksi dan hal-hal lain sebagainya. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke struktur pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli ini merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna yang dimana pasar ini tuh terdapat beberapa perusahaan dan banyak pembeli sehingga terjadi ketidakseimbangan nih antara penjual dan pembelinya. Nah, biasanya jumlah produsen itu lebih sedikit dibandingkan dengan pembeli, yaitu ya kalau biasanya tuh dua atau lebih perusahaan, yang lebih perusahaan itu tidak, yang biasanya tidak mencapai 10. Nah, karena hanya terdapat beberapa penjual atau perusahaan, persaingan meskipun termasuk salah satu memiliki apa ya, persaingan yang cukup ketat gitu antar perusahaan. Itu kan antara perusahaan yang sama. Dari pasar oligopoli yang pertama itu adalah terdapat beberapa perusahaan atau penjual pada pasar dengan pembeli yang banyak. Ini tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nah, pasar oligopoli tadi umumnya tuh jumlah penjualnya tuh kurang dari 10% atau bahkan dua atau lebih lebih dari dua gitu. Nah, oleh karena itu persaingan yang terjadi di dalam pasar oligopoli merupakan persaingan yang tidak sempurna, karena biasanya produk yang laris di pasaran hanya dari perusahaan yang memiliki merek atau sudah memiliki nama lah di pasar. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan biasanya homogen atau sejenis. Nah, perusahaan memproduksi atau menjual satu produk saja nih biasanya kalau di pasar oligopoli, dan oleh karena itu produk yang satu dengan produk yang lainnya tuh bersifat substitusi, sehingga pembeli itu nggak apa ya, tidak terlalu sulit lah kalau misalnya untuk mendapatkan barang pengganti gitu. Nah, kemudian terdapat inovasi bagi setiap perusahaan untuk membuat perbedaan nih terkait produknya produknya dengan produk perusahaan lain. Yang ketiga, perusahaan atau penjual memiliki keterampilan dalam menentukan harga suatu barang dan jasa karena adanya perbedaan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, perbedaan itu terletak pada inovasinya. Mungkin kayak seperti mungkin inovasi yang satu dengan inovasi perusahaan yang lain itu berbeda, sehingga hal ini tuh apa ya, mampu gitu perusahaan menentukan harganya sesuai dengan inovasinya. Dan biasanya harga dari suatu produk yang dihasilkan oleh para perusahaan ini hampir sama, nggak beda jauh gitu dari perusahaan yang lain. Yang keempat, uh, penjual atau perusahaan itu bersaingan ketat. Dan iya, memang karena ibaratnya kalau di dalam pasar oligopoli itu beberapa perusahaan ini tuh sudah memiliki nama gitu. Jadi konsumen konsumen tuh perlu apa ya? Ya perlu untuk mencari tahu di mana yang terbaik dari
perusahaan-perusahaan ini, dan oleh karena itu perusahaan-perusahaan di dalam pasar oligopoli itu tetap memerlukan strategi marketing, periklanan, dan penjualan agar dapat bertahan gitu di pasar. Yang kelima, pengusaha baru dapat terjun ke dalam pasar meskipun tentunya akan sulit bersaing. Kenapa sih sulit bersaing? Nah, dalam pasar oligopoli itu beberapa perusahaan itu sudah memiliki nama gitu, sudah banyak dikenal orang lah, mereknya sudah terkenal dengan kualitasnya dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, perusahaan baru tuh sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah memiliki nama tersebut, sehingga perusahaan yang baru itu harus apa ya, memiliki brand dulu, baru istilahnya nanti dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah ada. Yang terakhir, sistem harga yang kaku. Oke, nah ini tuh kenapa sih sistem harga yang kaku? Karena apa ya, di dalam pasar oligopoli itu perusahaannya tuh cuma sedikit, cuma beberapa, dan sifatnya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tuh sangat berpengaruh. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya perusahaan satu menurunkan harga, dan kemungkinan besar perusahaan yang lainnya juga akan menurunkan harga. Dan biasanya uh, ya tidak tidak beda jauh lah. Biasanya apa ya, kayak istilah menurunkan harga, meningkatkan inovasi produk dan lain sebagainya. Oke, jadi apa sih perbedaannya? Jadi tadi mungkin perbedaan dari pasar persaingan sempurna dan pasar oligopoli, pertama di jumlah perusahaannya. Kalau pasar persaingan sempurna tuh perusahaannya sangat banyak, sehingga perusahaan dan pembeli itu sangat banyak gitu. Jadi terjadi apa ya, istilahnya keseimbangan gitu di pasar. Terus kalau di pasar oligopoli cuma beberapa perusahaan aja nih yang menguasai pasar karena sudah memiliki nama, sudah dikenal banyak orang, sudah memiliki merek, dan kemudian dalam penentuan harga pasar persaingan sempurna tuh apa ya, perusahaan atau pembelinya tuh tidak tidak bisa nih menentukan harga. Nah, kalau di pasar oligopoli, perusahaan tuh dapat menentukan harga diikuti dengan perusahaan lain, karena pasar oligopoli ya tadi kayak punya inovasi, terus cuma mereka-mereka aja yang memiliki nama, dan mereka apa ya, bisa mengatur harga gitu sesuai dengan inovasinya tersebut. Lalu masuk ke perusahaan baru. Nah, kalau dalam pasar persaingan sempurna tadi, kayaknya untuk masuk dan keluar pasar itu tidak ada hambatan gitu, bisa dengan bebas gitu untuk masuk keluar pasar. Nah, sedangkan di pasar oligopoli, perusahaan yang baru masuk tuh perlu apa ya, sangat kesulitan lah untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada, karena perusahaan-perusahaan yang ada sudah memiliki nama, sudah memiliki merek, dan sudah dikenal banyak orang gitu. Jadi perusahaan baru tersebut perlu membawa namanya itu dikenal oleh banyak orang. Mungkin itu. Boleh ke slide selanjutnya? Oke, selanjutnya mengenai kenaikan harga minyak di Indonesia pembahasan. Nah, kami membawa salah satu studi case-nya yaitu hal tersebut. Yang ini demikian kenaikan harga minyak di Indonesia. Nah, kita tahu minyak goreng ini tergolong dalam satu kebutuhan primer gitu kan, sebab keberadaannya begitu yang dibutuhkan masyarakat gitu, salah satu dari sembako lah kan bisa dibilang gitu. Nah, tapi menjadi permasalahan nih ketika tahun 2020 di mana harga minyak tuh melambung jauh gitu, naik harganya sangat tinggi di masyarakat. Jadi menjadi permasalahan baru, menjadi apa ya, PR bagi pemerintah untuk menurunkan hal tersebut gitu. Nah, ada beberapa hal terkait kenapa sih harga minyak ini naik gitu di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu mulai dari produksi kelapa sawit yang di Indonesia tuh mulai menurun gitu, dan yang kedua yaitu kenaikan harga minyak dunia gitu. Jadi itu berpengaruh juga terhadap kenaikan harga di Indonesia gitu. Jadi minyak goreng pun, nah, tahun 2022 sebenarnya nggak hanya minyak goreng sih, cuman kita membawa minyak goreng, cuman yang segala apa yang bisa dibilang minyak lah ya, itu naik, termasuk minyak goreng, BBM tahun 2022 kan eh, melambung tinggi gitu kan. Jadi ini menjadi permasalahan baru ketika harga minyak nih naik gitu, karena dua hal tadi. Yang pertama yang sempat disinggung juga yaitu mengenai harga minyak dunia naik, dan eh, dan mulai apa ya, penurunan produksi kelapa sawit di Indonesia tuh mulai berkurang gitu. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Nah, dalam mengatasi permasalahan tersebut mengenai kenaikan harga minyak, tentu pemerintah nggak tinggal diam gitu. Nah, pemerintah mulai mulai berupaya untuk apa ya, bisa dibilang eh,
melakukan beberapa kebijakan untuk menangani hal tersebut. Nah, dalam hal ini kami menggunakan pendekatan negara libertarian anarkitis dalam masalah ini gitu. Nah, dalam pendekatan ini, nah ini disclaimer dulu sebelumnya, cukup bertolak belakang gitu sebenarnya. Nah, pendekatan negara ini terhadap libertarian anarkitis terhadap kasus yang kita bawa. Nah, menurut pendekatan ini, menurut Smith tuh sistem pasar tuh bebas gitu tanpa adanya intervensi dari luar. Nah, ini apa ya, bisa dibilang salah satu ciri dari pasar sempurna itu sendiri gitu. Bagaimana sih sebenarnya pasar sempurna yang baik dan apa ya, oke lah gitu kan. Jadi prinsipnya tuh laissez-faire gitu. Tiap individu bebas untuk mendapatkan kebebasan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain, dari pihak luar, dari eksternal lah bisa dibilang. Jadi pendekatan ini melihat hal tersebut, hal demikian gitu. Nah, ini pun berlaku dalam pasar bebas itu sendiri, di mana tidak adanya intervensi eh, dari pemerintah sebagai apa ya, pihak luar gitu. Karena menurut Smith sendiri, ini pendapat dari Smith, karena adanya campur tangan atau kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi termasuk pasar itu sendiri itu merugikan gitu dan mempengaruhi stakeholder dalam pasar itu sendiri. Jadi apa ya, bisa dibilang merugikan gitu. Jadi nggak bagus lah ada intervensi pemerintah, ada kontrol di situ, karena bikin pasar tuh nggak bebas gitu. Jadi ada mulai dari penyesuaian harga segala macam. Nah, itu Smith tuh memandang hal buruk, hal demikian gitu. Kemudian lanjut di slide berikutnya. Nah, terkait tadi beberapa yang sempat saya singgung mengenai kebijakan-kebijakan. Nah, di sini pemerintahan pasti nggak tinggal diam, kan ada upaya beberapa yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penurunan harga minyak, yaitu signifikansi kebijakan pemerintah. Nah, ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait pemberlakuan, mulai dari pemberlakuan HET harga eceran tertinggi, kemudian subsidi bantuan langsung tunai, penindakan kartel, dan beberapa upaya lain yang mungkin bisa apa ya, nggak bisa dibilang nggak terlalu dampak lah, kecil, kayak nggak berdampak langsung lah, tapi ada beberapa upaya pemerintah lain selain tiga ini dilihat utama karena eh, gerakannya cukup masif lah ya. Yang lain mungkin gerakan seperti kayak eh, mulai pelarangan, pengurangan ekspor dan sebagainya. Nah, ini kayak pemberlakuan yang pertama yaitu pemberlakuan HIT. Nah, pemerintah waktu itu sempat memberlakukan ini gitu, sekitar harga 14.000 kan untuk kemasan, untuk minyak goreng kemasan, dan 11,5 untuk curah, dan 13,5 untuk kemasan sederhana. Tapi pada 16 Maret kan HIT ini dicabut gitu. Nah, ini sebenarnya ini juga sedikit nyambung dan nanti lebih lanjutnya dijelasin oleh Fonta bagian analisis bagaimana sih sebenarnya pasar ini berjalan dan kaitannya gitu, dan korelasinya dengan pendekatan libertarian yang kita ambil tadi gitu. Nah, kemudian tadi sudah pemberlakuan HET, kemudian yang kedua yaitu subsidi BLT. Nah, subsidi BLT ini pemerintah menyediakan dana dari Kemenku waktu itu sekitar 6 triliun. Nah, itu dibagikan kepada masyarakat sekitar 20-an juta, mulai dari pedagang kaki lima, keluarga harapan dan sebagainya yang memang dirasa kurang mampu gitu. Nah, itu besarannya sekitar 100.000 per bulan, cuman waktu itu alokasinya 3 bulan sekali dengan besaran 300.000. Nah, cukup menjadi permasalahan pelik sih sebenarnya subsidi BLT ini ya. Sebenarnya bisa dibilang tiap kebijakan ada apa ya, istilahnya kekurangannya masing-masing lah gitu kan. Baik pemberlakuan HET tadi, akhirnya eh, pemberlakuan HET kan harganya dipatok nih sekian, murah gitu. Jadi masyarakat tuh kan merasa mumpung ada yang murah segala macam. Jadi menimbulkan faktor panic buying pertama. Nah, itu jadi masyarakat panik dan apa ya, ngerasa mumpung murah, mumpung dapat ada stok banyak segala macam. Jadi masyarakat mulai apa ya, bisa dibilang ya menimbun sih, menimbun hal-hal kecil gitu kan, menimbul karena harganya murah segala macam. Kemudian subsidi BLT. Nah, subsidi BLT berupa bantuan langsung kepada masyarakat dan juga subsidi berupa penambahan pasokan minyak di pasar gitu, kayak pemerintah menyiapkan eh, waktu itu sekitar 20 triliun liter air, 1,2 miliar liter tepatnya. Nah, itu jadi stok minyak tuh ditambah gitu oleh pemerintah di pasar-pasar. Nah, tentu kan menjadi permasalahan ketika ternyata kayak BLT nggak nggak tersosialisasi, nggak dibagikan secara merata. Begitupun pasokan minyak yang ditambah, apa ya, pemerataannya tuh nggak merata gitu, nggak semua pasar, nggak semua minimarket tuh dapet. Itu kan banyak ditemukan ketika sidak, ketika Presiden Jokowi juga, beberapa jurnal juga ditemukan bahwa
tetap aja gitu kayak beberapa minimarket kekosongan, pasar-pasar tradisional juga kosong, nggak merata subsidinya dan lain sebagainya gitu. Kemudian berlanjut ke eh, kebijakan yang ketiga yaitu penindakan kartel. Nah ini eh, sebenarnya hampir di seluruh Indonesia sih melakukan ini ya kan dengan kerjasama dengan polisi, dengan Polda segala macam untuk penindakan kartel untuk penimbun-penimbun gini kan dengan penimbun minyak goreng yang apa ya bisa jadi salah satu faktor karena kenaikan itu sendiri. Jadi kan langka minyak dan harga pasti naik gitu. Jadi pemerintah melakukan penindakan kartel ini sendiri untuk menangani hal-hal tersebut gitu. Kemudian selanjutnya, jadi bisa dibilang kebijakan ketiga nih punya apa ya kekurangannya masing-masing gitu. Jadi menjadi persoalan pelik sih gitu. Nah kemudian analisis kasusnya bisa dilanjut oleh Konta. Oke, jadi dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia ini banyak pedagang yang mengeluh gitu karena kendala stok minyak pada saat itu terhambat karena harga minyak mulai turun. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya tingkat permintaan di masyarakat. Fenomena naiknya harga minyak ini sangat berpengaruh untuk kalangan masyarakat perekonomian menengah ke bawah karena imbasnya bisa dikatakan cukup fatal karena bisa menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia itu terus meningkat pasca fenomena kenaikan harga minyak ini. Nah, kemudian di analisis pertama kelompok kami mendiskusikan mengenai konsep struktur pasar tidak sempurna dengan subkasus penguasaan minyak goreng di Indonesia. Dalam analisis ini, menurut kelompok kami, kasus kenaikan harga minyak goreng di Indonesia ini termasuk dalam struktur pasar oligopoli karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Bimo ya, karena oligopoli itu kan pasar yang terdiri dari sedikit produsen. Nah, di sini kita melihat kalau fenomena minyak goreng ini disebabkan salah satunya oleh kartel harga dari beberapa perusahaan minyak yang sudah terkemuka gitu. Salah satu contohnya itu ditemukan oleh Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara, di mana ditemukan 1,1 juta kilogram minyak goreng siap edar dengan 3 merek yang berbeda. Nah, dugaan ini bermula ketika Satgas Pangan itu melakukan sidak kartel di pasar-pasar. Nah, kalau dari studi kasus ini kita bisa melihat bahwa dari 4 produsen ini karena dia jumlah perusahaannya ada di bawah 10, maka dapat digolongkan ke dalam struktur pasar oligopoli. Nah, kemudian data kajian KPPU juga menyebutkan bahwa ada konsentrasi pasar sebesar 46,5% di minyak goreng. Di sini mengindikasikan tadi bahwa ada setengah pasar di Indonesia itu untuk komoditas minyak gorengnya dikendalikan hanya oleh 3 sampai 4 perusahaan produsen minyak goreng yang besar di Indonesia. Mungkin bisa di next. Untuk analisis kasus yang kedua, itu adalah kenaikan harga minyak apakah sama dengan kegagalan pasar. Nah, tadi juga sempat disinggung juga oleh Bimo di awal tadi disebutkan, Gary juga sudah menyebutkan beberapa penyebab kenaikan harga minyak goreng. Nah, salah satu yang mau ditekankan di sini adalah praktek kartel harga dan monopoli. Nah, praktek kartel harga dan monopoli ini menjadi bisa dibilang faktor pemicu utama terjadinya kegagalan pasar karena adanya kegagalan pasar itu indikasinya adalah dua praktek ini. Nah, kartel sendiri itu bisa didefinisikan sebagai kontrak secara tertulis atau tidak tertulis yang ditekan oleh beberapa pengusaha untuk mengendalikan produksi, pemasaran, hingga penetapan harga pasar yang tinggi. Tadi juga Bimo sempat menyebutkan di ciri-ciri pasar tidak sempurna ada sistem harga yang kaku. Nah, dalam kasus kenaikan harga minyak goreng ini, praktik kartel ini pernah juga ditemukan oleh YLKI di beberapa perusahaan minyak goreng yang terkenal juga di Indonesia. Nah, secara makro peristiwa kenaikan minyak goreng karena kartel harga ini mengakibatkan deadweight loss atau bobot hilang yang merefleksikan inefisiensi dari alokasi sumber daya. Nah, imbasnya adalah pasokan barang dan permintaan di pasar itu nggak seimbang. Akhirnya terjadi kenaikan harga yang menyebabkan kemudian terjadinya inflasi di Indonesia.
Eh, boleh di next. Nah, dari kelompok kami sendiri untuk solusi alternatifnya yang pertama adalah penegakan hukum di Indonesia, karena sebenarnya di Indonesia kan sudah punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai praktek kartel dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, maka dari itu seharusnya pemerintah lebih menegakkan hukum dengan menindak tegas perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia yang melakukan praktek kartel harga, karena jika kita tidak ada perusahaan yang melakukan penimbunan atau kartel harga, maka dapat dipastikan bahwa harga di pasar itu tidak akan naik dan kemudian juga tidak akan terjadi kelangkaan. Maka dari itu ada yang namanya diferensiasi komoditas minyak goreng. Nah, diferensiasi komoditas minyak goreng dengan berbagai perusahaan bisa masuk, kemudian banyak penjual dan pembeli juga tidak merasa permintaannya naik, maka itu akan menyebabkan kestabilan pasar. Maka dari itu kita juga tadi menggunakan konsep pasar sempurna karena kita mau mengembalikan seharusnya studi kasus sekarang yang di mana minyak goreng itu karena ada praktek kartel jadi termasuk ke dalam struktur pasar tidak sempurna, kita ingin mengembalikan ke konsep pasar sempurna supaya harganya bisa stabil. Nah, yang kedua itu ada yang namanya leniency program. Ini sudah pernah diterapkan juga di Australia. Jadi menurut Anti-Monopoly Act itu leniency program itu adalah tindakan pelaku usaha yang melaporkan secara sukarela dan mandiri kegiatan kartel atau pengadaan barang dan jasa yang tidak masuk akal karena adanya persekongkolan untuk mencegah kartel harga dan kenaikan harga, sehingga sanksi atau sanksinya bisa dibebaskan atau ada pengurangan sanksi. Boleh di next. Baik, jadi dari kesimpulan kelompok kami untuk makalah analisis kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini, untuk menjaga kestabilan harga minyak, yang utama pemerintah harusnya menegakkan aturan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti yang sudah saya singgung tadi mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, diferensiasi komoditas minyak di pasaran dan tidak adanya intervensi pemerintah di mekanisme pasar itu dapat dipastikan dapat menjaga harga minyak tetap stabil. Karena tadi menurut Adam Smith juga, seperti yang dijelaskan oleh Gary, pada pendekatan libertarian anarkitis, bahwa sebenarnya intervensi pemerintah itu dianggap tidak bagus. Nah, dengan catatan tidak ada kartel harga minyak, maka dari itu pemerintah harus menindak tegas para perusahaan yang melakukan kartel harga dan struktur konsep pasar yang seharusnya diterapkan di perdagangan minyak di Indonesia itu adalah konsep persaingan pasar sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan. Oke, baik. Sebelumnya selamat sore untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan menanggapi dan mengomentari mengenai presentasi yang telah teman-teman sajikan tadi. Sebelum saya memulai menanyakan materi yang akan kami tanyakan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Dari saya namanya Dilan Aisyah Surya, ada Rudin Nurdiansyah dan juga Sipa Fauzia. Mungkin kalau dari tanggapan saya, apa yang telah disajikan oleh kelompok pendaji cukup lengkap dan juga cukup informatif, menjelaskan poin-poin yang akan dibawakan. Dan juga PowerPoint-nya cukup menarik dan juga sangat-sangat ringkas. Mungkin pertanyaan dari saya, tadi kan disajikan dua konsep, yaitu konsep persaingan pasar sempurna dan persaingan pasar tidak sempurna dalam makalah. Nah, saya ingin menanyakan apa alasan dan juga argumen apa yang kelompok bawakan dalam makalah tersebut. Sekian, terima kasih.
Em, oke, terima kasih kepada kelompok presenter yang sudah mempresentasikan mengenai harga minyak goreng terutama di Indonesia. Menarik materinya dan dilihat dari makalah yang disajikan juga sudah cukup baik. Namun masih ada terdapat beberapa tipe yang mungkin nanti bisa diperbaiki. Dan untuk presentasi sudah cukup singkat, padat dan jelas dan juga poin-poinnya sudah menampilkan poin-poinnya saja. Berarti apa ya, maksudnya udah cukup baik. Visualisasi juga udah cukup bagus juga. Nah, ada pertanyaan dari saya. Sebentar. Hmm, oke, dari saya ingin bertanya kan di apa ya di makalah tuh aku baca tuh ada statement kalau Indonesia itu memiliki produksi sebesar 36% dari total produksi dunia, sedangkan Malaysia itu memiliki 47% total produksi dunia mengenai minyak. Nah, terus pada laporan bacaan yang kalian tulis juga, Indonesia itu memiliki peluang dalam menggenjot produksi kelapa sawit sendiri yang masih terbuka lebar, mengingat ketersediaan lahan, kesesuaian iklim, ketersediaan tenaga kerja yang relatif murah. Dan itu Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif dalam agribisnis, di mana sebagai negara tropis, Indonesia mendapatkan sinar matahari yang mencukupi sepanjang tahun dengan curah hujan yang cukup dan merata. Hal ini yang membuat tanaman kelapa sawit dapat hidup dengan subur. Nah, mengenai keunggulan komparatif yang kalian sebutkan, lalu apa bedanya dengan keunggulan yang dimiliki oleh Malaysia yang juga sama-sama merupakan negara tropis, mengingat Malaysia itu merupakan tetangga dari Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya keunggulan Indonesia sebenarnya dalam produksi kelapa sawit dan apakah ada cara agar Indonesia bisa menjadi penyumbang produksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia sehingga dapat apa ya memiliki keunggulan tersendiri dalam memainkan harga minyak kelapa sawit itu sendiri. Terima kasih. Saya belum bisa. Halo? Halo? Kedengaran, Cip? Tapi jelas. Lumayan. Ya, terima kasih untuk pemaparannya kelompok 4 tadi cukup menarik ya. Bersama kalau kita pernah mengalami masalah minyak goreng dan cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat dan biasanya juga disebut masyarakat karena orang-orang disebutkan untuk mendapatkan berdasarkan pemaparan tadi, tapi bahwa adanya ini menyebabkan Cip, suaranya kurang jelas, Cip. Kalau teknisnya dari Kedengaran, cuma suaranya kurang jelas. udah kedengeran jelas belum? Nah, udah. Ulang dari awal ya. Makasih pemaparan dari kelompok 4 sudah cukup menarik. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita emang pernah mengalami kelangkaan minyak goreng pada masa pandemi lalu dan cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu dan beritanya juga heboh di mana-mana karena orang-orang juga rebutan untuk dapat minyak goreng. Nah, berdasarkan pengeluaran ini, diketahui bahwa adanya praktik kartel perusahaan minyak Indonesia menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Nah, perusahaan tersebut bekerja sama untuk mengatur produk mereka sendiri dengan caranya yang agak kurang etis gitu. Nah, apakah ada sanksi-sanksi yang diberikan pemerintah untuk perusahaan tersebut dan bagaimana langkah-langkah atau cara pemerintah untuk menghindari hal yang serupa terjadi kembali, misalnya adanya praktik kartel yang menyebabkan krisis dan kelangkaan bahan-bahan pokok di masa yang akan datang. Jadi, terima kasih.
Oke, makasih kelompok pembahas atas beberapa komentar dan pertanyaannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung izin menjawab langsung izin menjawab pertanyaan dari Rudi yang pertanyaan kedua tadi mengenai sebenarnya apa bedanya sih ya kan antara Indonesia dan Malaysia terkait eh, keunggulan-keunggulan yang tentang minyak sawit tadi yang padahal sebenarnya tuh kedua negara ini sama-sama negara tropis gitu kan ya pertanyaannya. Nah, kalau dari kelompok kami melihat sebenarnya eh, sama memang kondisinya, maksudnya ya udah tanah sawitnya, kemudian eh, iklimnya yaitu tropis. Nah, mungkin yang membedakan apa kok bisa hasilnya nih beda kan? Penghasil dan kontribusi dalam dunia minyak sawit terhadap Indonesia dan Malaysia. Nah, yang pertama yaitu pasti kebijakan pemerintahnya bagaimana mengelola kelapa sawit, kemudian bagaimana dia melakukan kebijakan ekspor dan sebagainya, pengendalian harga. Jadi di sini peran pemerintah itu pengaruh gitu bagaimana perbedaan pemerintah Indonesia dan Malaysia itu sangat berpengaruh dalam kontribusi apa ya penyumbang minyak sawit itu sendiri dalam apa ya di dalam dunia gitu maksudnya dalam sumbangannya dalam mengenai harga, kualitas, dan lain sebagainya. Kemudian eh, berlanjut pertanyaan yang selanjutnya tadi, sebenarnya apakah ada gitu cara Indonesia bisa menjadi penyumbang produksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia? Tentu kalau bicara mengenai potensial atau enggak tentu ada gitu dengan yang juga tadi disebutkan Indonesia punya potensi gitu dengan sumber daya, dengan kualitas tanahnya, iklim dan sebagainya tentu ada potensi gitu. Nah ini juga tentu potensi ini enggak pemerintah juga kita kan nggak tinggal diam gitu dengan ada potensi kan pasti ada upaya, ada kebijakan yang dilakukan agar apa ya impian tersebut tuh tercapai gitu. Nah, beberapa poin yang bisa kami tangkap yang kita lihat ada beberapa kebijakan pemerintah yang bisa dibilang mengupayakan untuk kelapa sawit itu menjadi komoditas utama agar apa ya bisa lebih naik lagi gitu kan karena kita tahu minyak sawit juga pendulang ekonomi terbesar di Indonesia gitu. Nah, pertama yaitu melalui UU nomor 6 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Sebenarnya ini juga ngaruh ke UU Ciptaker sih gitu. Nah, dalam situ ada sebenarnya konteks mempermudah pihak asing gitu kan untuk berinvestasi segala macam. Nah, dalam sini dalam sudut pandang pemerintah tentu dengan hal tersebut diresmikan segala macam mempermudah pihak asing untuk kayak istilah apa ya membantu untuk menginvestasi di Indonesia terutama dalam kelapa sawit itu sendiri, dalam bisnis kelapa sawit sendiri gitu. Jadi ada upaya untuk mempermudah gitu. Kemudian ada melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tuh tentang penundaan dan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit. Jadi pendekatan ini tuh diharapkan dapat mendorong pembangunan keberlanjutan melalui peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi eh, ada upaya gitu dari dari pemangku kebijakan untuk terus berupaya untuk meningkatkan produksi kelapa sawit ini terus didukung dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang kayak rencana aksi nasional kelapa sawit yang berkelanjutan yang nanti berakhir sampai masa periode Jokowi tahun depan 2024 yang akan menjadi roadmap bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait gitu. Kemudian yang ketiga itu ada sistem sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil atau biasa disingkat ISPO. Nah, itu dengan prinsip dan kriteria yang mendukung keseimbangan pembangunan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan gitu. Jadi, untuk memperkuat upaya percepatan pengurangan emisi gas rumah kaca, ISPO tuh terus melakukan penyempurnaan dengan yang bawah ISPO tuh ada 7 prinsip yaitu yang pertama sistem perizinan dan pengelolaan perkebunan, kedua penerapan pedoman teknis budidaya dan pengelolaan kelapa sawit, yang ketiga tuh pengelolaan dan pemantauan lingkungan, keempat tanggung jawab terhadap pekerja dan tanggung jawab sosial masyarakat, kemudian yang keenam ada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha yang berkelanjutan. Jadi ada upaya terus peningkatan dengan berkelanjutan dan dengan peningkatan ini tentu pemerintah tuh juga mengupayakan dan perlindungan terhadap sosial dan lingkungannya sekitar gitu terhadap pekerja terhadap masyarakat gitu agar nggak menimbulkan efek lain dan efek samping yang lain gitu mungkin itu dari saya mungkin kelompok Fonta atau Bimo bisa menambahkan kalau ada. Oke, kayak buat pertanyaan itu kayak dari gue cukup sih. Dari saya cukup. Oke, mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Shiva tadi terkait ada nggak sih sanksi buat kartel dan pencegahannya buat ke depannya. Oke,
Kalau terkait sanksi tentunya ada untuk kartel dan kegiatan monopoli-monopoli lainnya. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Yang mungkin kalau saya ringkas tuh sanksinya tuh meliputi kayak sanksi pembatalan perjanjian perusahaan, terus juga ada sanksi penghentian kegiatan perusahaan, ada penghentian penyalahgunaan jabatan dalam perusahaan, terus juga ada ganti rugi, ada denda, ada bahkan ada pidana kurungan jika menolak bayar denda, terus juga ada sanksi pencabutan izin usaha, terus juga ada apa ya larangan untuk menduduki jabatan tertentu, terus juga ada larangan kegiatan perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian, serta masih banyak larangan-larangan atau sanksi-sanksi lain gitu bagi praktik kartel dan monopoli. Nah, terkait pencegahan sebenarnya pencegahan pencegahannya tuh pemerintah udah tentunya terdapat pencegahan melalui ya tadi undang-undang tersebut. Kemudian terdapat beberapa apa ya sanksi-sanksi yang diperkuat. Mungkin sanksinya tadi udah saya sebutkan, mungkin kayak sanksi ditangkap, dipidana, dijatuhi hukuman yang ya pokoknya yang sangat berat. Terus juga apa ya pidana dendanya itu sekarang sudah bersifat wajib gitu. Terus juga ada kurungan penjara dan sanksi-sanksi yang diperkuat lainnya. Mungkin itu sih terkait sanksi sekaligus pencegahan untuk mencegah nih kegiatan kartel dan monopoli. Mungkin itu kalau dari saya. Kalau yang lain kalau ada tambahan boleh Bang. Mungkin sedikit nambahin, mungkin eh, lebih pastinya mungkin dalam tadi diatur dalam UU Perdagangan pasal 29, nah itu tertera di situ mengenai ancaman 5 tahun penjara hingga denda 50 miliar untuk penimbun minyak goreng gitu, dengan dapat dijerat Undang-Undang Perdagangan tadi dengan hukuman penjara atau denda paling banyak tuh 50 miliar. Nah, mungkin sedikit mengenai yang tadi pencegahan ya, ini sebenarnya cukup kompleks gitu ya. Nah, sebenarnya pencegahan bisa dikaitin sih tadi dengan analisis yang tadi eh, pencegahan kartel sebenarnya dilihat bagaimana kartel ini muncul gitu. Nah, sebenarnya kartel ini muncul kan juga karena adanya intervensi dari pemerintah itu sendiri, ada kebijakan dari pemerintah sendiri itu kan. Jadi perlu adanya yang saya bilang tadi pendekatan libertarian itu penting untuk pemerintah itu nggak ikut campur dalam pasar gitu kan. Jadi pemerintah karena ikut dengan pasar, akhirnya kan yang tadi mengenai kebijakan segala macam pemberlakuan harga eceran tertinggi itu kan menimbulkan panik buying masyarakat sehingga eh, masyarakat kecil pun jangankan perusahaan-perusahaan gitu yang kita temukan kayak di Palu yang ketika penindakan polisi menemukan sekian ton dan sebagainya, masyarakat-masyarakat kecil pun kalau panik buying pasti nyetok gitu kan, istilahnya pasti menimbun. Nah itu sebenarnya menjadi permasalahan pelik sih di Indonesia. Jadi perlu adanya apa ya, nggak usah lah istilahnya intervensi pemerintah agar kayak penimbunan segala macam tuh eh, nggak apa ya nggak ada gitu, jadi nggak ada PR juga buat Indonesia sendiri gitu sih dari saya. Mungkin bisa Fonta nambahin atau dilanjut pertanyaan dia. Oke, kalau dari saya udah cukup sih, udah komprehensif jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, kenapa kita menggunakan dua konsep di sini? Jadi yang pertama kita mau berfokus dulu untuk membahas mengenai apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, karena kan masalahnya sekarang adalah kenaikan harga minyak dan kelangkaan minyak yang disebabkan oleh kartel dan monopoli tadi. Nah, keduanya ini kan merupakan bentuk konkret dari yang namanya kegagalan pasar. Nah, adanya kegagalan pasar itu menjadi ciri daripada konsep pasar tidak sempurna itu sendiri. Nah, sedangkan sebenarnya harga minyak ini baru bisa stabil ketika mencapai yang namanya struktur pasar sempurna, di mana ada diferensiasi komoditas minyak di pasaran, kemudian penjual itu juga tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan besar yang tadi misalnya cuma hanya 4 produsen atau 3 produsen saja, tapi harusnya semua produsen bisa masuk ke dalam pasar dan istilahnya menyeimbangkan atau menstabilkan harga minyak di pasaran, sehingga permintaan masyarakat ketika meningkat juga ketika permintaan meningkat kan hukumnya penawarannya menurun. Nah, itu bisa terjadi di pasar Indonesia untuk minyak. Maka dari itu kita menggunakan dua konsep untuk membandingkan bagaimana seharusnya pasar minyak di Indonesia itu berlangsung, dan tapi bagaimana realitanya di lapangan sehingga bisa
terjadi kenaikan dan kelangkaan minyak. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Mungkin dari saya cukup sih, kurang lebih jawabannya sama kayak Fontak. Karena memang kita melihat bagaimana sebenarnya pasar sempurna tuh bagaimana baiknya, dan kita bagaimana melihat implementasi di apa ya, di dunia empirisnya lah gitu. Ya, mungkin mau nambahin dikit karena tadi jadi kan udah sempat nyebutin kalau banyak ya udah mulai dipermudah nih untuk pembangunan bisnis kelapa sawit untuk produksi minyak, dan hal ini tuh bisa jadi apa ya, bisa berimplikasi pada minyak, eh, pasar pada minyak itu berubah jadi pasar persaingan sempurna, dan kemudian dari pasar persaingan sempurna tersebut juga bisa mencegah terjadinya praktek-praktek kartel dan monopoli di pasar minyak. Mungkin itu sih kalau dari saya tambahannya. Oke, apakah kelompok pembahas udah cukup atas jawabannya dan presentasinya? Kalau dari saya sendiri sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok pembahas. Mungkin sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.